Haleluya. Firman Tuhan malam hari ini berjudul, apakah Tuhan kita bisa andalkan di dalam segala sesuatu? Kita buka kitab Ayub pasal 13. Sudah dapat bilang amin? Membacalah kita ayatnya yang ke-15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Terus terang saudara, ayat ini saya pun agak kecewa kepada para penterjemah. Berbeda sekali dengan ayat bahasa Inggris dan bahasa Tionghoa. Di dalam bahasa Inggris disalin dengan kata, though he slay me, yet will I trust him. Bagian pertama. Saya ulangi, though he slay me, yet will I trust him. Kalau saya salin, walaupun ia menyembelih saya, aku tetap percaya kepadanya. Ini kata-kata dari Ayub. Walaupun ia membunuh saya, walaupun ia membunuhku, aku akan tetap percaya kepadanya. Saya kalau baca ayat ini ingat mereka yang udah gak kebaktian lagi sekarang. Begitu rapuh iman mereka. Ikut Tuhan hanya 10 tahun, ikut Tuhan hanya 20 tahun, tinggalkan Tuhan, ya. Ikut Tuhan asal-asalan, ikut Tuhan asal jadi, asal ke gereja, asal dapat berkat. Ya, cukup dengan sebulan sekali ke gereja, ya. Bahkan sekarang seolah-olah memusuhi Yesus, tidak mau ke gereja lagi. Apa masalahnya kita tidak tahu. Ya, itu kita ada persoalan dengan iman. Maka iman Ayub ini iman yang luar biasa. Ya, saya mau baca dan nanti kita akan berinteraksi. Walaupun ia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Saudara ulangi kata, aku akan tetap percaya kepadanya. Ulangi, aku akan tetap percaya kepadanya. Walaupun ia membunuh aku akan tetap. Kan saya bilang tadi kita akan berinteraksi. Walaupun ia membunuh aku, walaupun ia menyembelih aku. Nah, kita mau lihat sekarang latar belakang dari Ayub ini. Siapakah Ayub ini? Bagaimanakah dengan Ayub ini? Apa yang dia alami dengan Ayub? Kita buka Ayub pasal 1 dan kita membaca 3 ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya. Haleluya. Dari semua orang di sebelah timur. Secara rohani dia saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Secara jasmani, secara materi dia konglomerat. Kalau di Amerika diistilahkan dengan big shot. Dia seorang konglomerat, dia seorang big shot. Yang tidak mau belanja kalau tidak di atas $1 juta. Tidak mau membeli, tidak ada jual beli kalau tidak di atas $1
juta dolar. Ayub, bayangkan ini, kitab Ayub lebih tua dari kitab Kejadian, Umat Keluaran Biblia. Dia paling tua. Dalam Alkitab, kitab Ayub paling tua. Ya, kitab Ayub ini, saudaraku, menyaksikan Ayub secara rohani, dia luar biasa. Secara jasmani, dia terkaya. Mau apa lagi? Secara rohani, dia bagus. Secara jasmani, udah kaya. Keluarga, anak 10 semua. Tetapi pada satu kali, saudara-saudara, ayatnya yang ke-6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datanglah juga iblis. Jadi iblis itu suka ngedompleng di anak-anak Tuhan. Ya. Datanglah iblis, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta sekeliling yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bahasa Inggris, and he will surely curse you to your face. Dia pasti mengutuk engkau dan wajahmu dia lawan. Mari kita perhatikan dua pembicara ini. Yang pertama, Bapa Elohim, maha bijaksana, maha baik, maha memberi, maha hebat, maha soal yang baik ada sama Allah. Tapi ada di lawannya maha jahat, maha iri, dan maha sombong, maha senang lihat orang lain susah. Ini dia. Dua pribadi ini menilai Ayub dari dua jendela yang berbeda. Perhatikan yang pertama, Tuhan berkata, apa kamu lihat Ayub? Mulai Tuhan puji. Yang Tuhan bicara mengenai Ayub bukan kekayaan pribadi. Yang Tuhan bicara kerohanian. Tidak ada orang di dunia yang seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ulangi, 1, 2, 3. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ini yang dinilai Tuhan. Tuhan nggak nilai unta, Tuhan nggak nilai miliknya, Tuhan nggak nilai dompet, nggak nilai keluarganya. Dia bilang, pernah kamu lihat Ayub? Makanya saya yakin hari ini, malam ini, detik ini, Tuhan memperhatikan kita bukan kekayaan kita. Yang dia perhatikan, apa saudara saleh, apa saudara jujur, apa saudara takut akan Tuhan, apa saudara-saudara menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari judi, menjauhkan diri dari segala penyelewengan, menjauhkan diri dari hal yang jahat. Ini yang Tuhan nilai. 4 ini. Tapi lihat sekarang lawannya menilai. Ya, itu kan karena engkau menyogok Ayub sih. Engkau memagari, ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya? Dia bicara rumah. Serta segala yang dimilikinya, dia bicara benda, kepemilikan. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dia bicara pekerjaannya. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah, dia bicara kekayaannya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Jadi iblis punya penilaian lain. Ya, Ayub takut akan engkau jujur saleh karena engkau berkati dia, karena engkau mengelilingi dia, memagari usahanya, memagari rumahnya, segala yang dimilikinya bertambah, dia jadi kaya. Ya, karena kamu sogok dia maka takut akan engkau, menghormati engkau. Coba jamah, pasti dia akan meninggalkan engkau.
Berikutnya, Tuhan izinkan, ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan izinkan iblis. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak bisa menjabat. Itu sebabnya apa yang kita miliki datang dari Tuhan. Kalau sampai ada kerugian dalam tanda kutip, itu bukan Tuhan yang bikin rugi. Itu iblis senang lihat saudara hancur. Iblis senang lihat saudara rugi. Ya. Pada suatu hari ketika anaknya yang laki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datang seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datang orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta makan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu untuk merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki, yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan tadi kita nyanyi, ku puji, ku sembah kau Tuhan. Enak sekali kita ngomong. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kebaikan, kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kebanyakan orang menciptakan lagu yang enak-enak aja, yang gampang-gampang aja. Kita gampang memuji dan menyembah Tuhan pada waktu sekitar kita baik. Tapi saudara bayangkan dalam satu hari 4 berita menghancurkan hati Ayub. 3 kekayaannya, 3 perusahaannya itu kolaps. Berita yang keempat yang bikin dia lebih hancur, 10 anaknya. Bukan dia antri mau dapat uang 30.000, bukan, lagi makan. Tiba-tiba ada angin. Saya tidak tahu angin itu Aiki atau angin itu Hana atau badai itu apa, saudara, saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba roboh. Dan 4 hal ini terjadi iblis yang bikin. Iblis yang bikin ini perusahaan hancur, ini perusahaan hancur, ini perusahaan hancur. Anak-anak mati itu iblis yang bikin. Bukan Tuhan. Tetapi yang saya lihat reaksi Ayub, betul dia berkata, walaupun dia membunuh aku, jawab, aku akan tetap percaya kepadanya. Walaupun dia menyembelih aku. Makanya saya tanya tadi, khotbah ini judulnya, apakah Tuhan bisa diandalkan dalam segala situasi? Jawabannya bisa. Sebab Ayub berkata, walaupun aku dibunuh oleh Tuhan, disembelih, slay itu disembelih, slay itu disembelih, aku akan tetap percaya kepadanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya bingung kalau ada orang, saya belum pernah ketemu orang yang 3 perusahaan besarnya kolaps dalam satu hari, anaknya 10 mati, terus dia ngomong, terpujilah nama Tuhan. Hanya 1 keluarga di Cianjur, anaknya umur 21 tahun meninggal karena leukemia. Hari Minggu sore istrinya bersaksi, ya, dengan tegar dia bersaksi, segala puji syukur saya naikkan kepada Tuhan, anak saya meninggal di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Memerlukan iman yang besar. Iman
tidak menerima apa yang kita mau. Tapi iman selalu menerima apa yang Tuhan beri. Coba renungkan. Iman tidak menerima apa yang kita mau. Tapi iman adalah menerima apa yang Tuhan beri. Ayat terakhir. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang baik. Yang kurang patut. Sekarang yang dia ngomong dalam Ayub 13 ayat 15 itu sungguh bisa dipegang. Walaupun dia membunuh aku, sambung. Belum semua, walaupun dia membunuh aku. Sekarang sudah perhatikan ya. Cerita Fatsal kedua. Ini problem yang kedua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan di antara mereka. Datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ini kurang ajar nih iblis nih. Selalu ya nemplok, ikut-ikutan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawaban iblis selalu sama. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian apa saudara? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Apa yang kata iblis? Iblis itu nggak perhatikan Ayub. Dia nggak pernah opet. Dia nggak ada belas kasihan. Dia bilang begini, iblis sama Tuhan. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ulurkan tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bisul. Barah itu bisul. Bisul yang busuk. Dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, iblis tidak akan puas kasih percobaan. Kalau satu percobaan belum hancur, dia bikin percobaan. Dia ngomong sama Tuhan. Kulit ganti kulit. Coba engkau jamah katanya. Dagingnya. Pasti dia akan mengutuk engkau. Karena Tuhan sudah tahu kualitasnya Ayub. Walaupun dia sudah empat hal ini. Meninggal anaknya tuh, waduh saya gak bisa lagi pikirkan kesulitan di hati Ayub. Tapi dia tetap saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Tidak berubah. Maka dia izinkan lagi iblis, silakan. Iblis kasih bisul dari telapak kaki sampai batok kepala. Saya mau tanya sama saudara ya. Siapa pernah bisul? Angkat tangan. Ya, satu. Ya, udah cukup banyak ya. Saya tanya lagi. Siapa pernah bisul sekali 7? Ada? Ini yang angkat tangan pernah. Waktu di sekolah Alkitab lagi. Tahun 69. Waktu saya kelas 2. Pendeta Broten punya kuda. Kuda itu dijaga oleh satu orang Manado namanya Deki Rengkung. Nah kuda itu harus dilatih katanya. Nggak boleh diem terus dikasih makan rumput diem. Jadi kita bawa ke lapangan. Nah nggak ada pelananya. Nah Deki Rengkung naik kuda itu. Dia memang tukang naik kuda di Manado. Nah, dia bilang, Ngana mau coba? Saya mau coba, oke. Saya naik kuda tanpa pelana itu. Bulak balik cepat. Bulak cepat. Nah kan kuda itu berkeringat.
Keringatnya itu nempel di kedua paha saya. Padahal saya pakai celana panjang, tapi nempel. Nah, saya ini alergi. Saya tidak tahu bahwa saya alergi. Bisul 7, 3 di paha kiri, 3 di paha kanan. Nah, yang satu ini persis di sebelah, maaf bicara, dubur, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saya ke WC. WC itu dulu bukan duduk, saudara. Mesti jongkok. Kita jongkok, aduh, darah Yesus Tuhan. Udah jongkok, bisa, saudara. Selesai, saudara. Kita mau berdiri, sakitnya luar biasa. Jadi saya dikasih sarung. Ya, teman saya tutupi saya dengan sarung supaya saya gampang ke belakang. Malah saya duduknya tidur di atas. Mau turun ke bawah saja sudah sukar. Nah, ini tuh tempat tidur sama yang di atas. Saya di bawah. Ke WC jangan susah. Sebab itu yang satu itu. Yang satu itu saya sudah kayak saudaraku robot ini. Sampai itu Tante Broadhead, istrinya Om Broadhead, tidak percaya. Dia kira saya nakal, sengaja saya absen. Mama itu Yohanes Awon Datu. Bisul bisa, katanya bisa sekolah. Dia kira bisulnya di sini, bisulnya di sini. Saya lebih senang dapat waktu itu jerawat saya jelas 10 di sini, ya 100 jerawat. Saya nggak pernah berjerawat sih selama 60 tahun, nggak ada jerawat saya. Nggak ada tuh bisul asmara, sudah nggak ada tuh. Tapi saudara-saudaraku ini bisul sampai 7. Ya, saya tidak pakai celana panjang. Ya. Selama 3 hari 3 malam sudah berbaring, ditutupi kain saja, sarung. Menderita sekali. Saya tidak bisa bayangkan Ayub dari telapak kaki sampai di sini. Saya jongkok susah. Berdiri susah. Ayub mau begini susah. Tidur saja susah. Makanya dia tidur di atas abu, saudara. Abu itu selain lembut, dia bisa tidur. Juga kalau ada bisul pecah, abu itu bisa menyerap. Maka saudara, waktu bisul itu pecah, yang saya tuju itu, Gunung Semeru, Gunung Merbabu itu pada pecah semua. Yang ngerubungin saya 10 orang, saudara. Dan yang ngerubungi saya itu kejam-kejam semua. Ayam picit semua, matanya keluar. Waduh, saya bilang, saya seperti zaman mau dibunuh saja. Waduh, ampun. Tapi sudah, apalagi yang terakhir itu di dubur, saya tidak mau dipegang oleh orang lain. Biar dia pecah sendiri. Dan akhirnya sembuh, saudara. Tapi akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, 7 bisul, 7 kan sempurna. Sudah sempurna, sudah cukup Tuhan. Jangan ada lagi yang ke-8. Dan terima kasih sama Tuhan, dari tahun 69 sampai sekarang tidak pernah ada bisul lagi, saudara. Saudara senang saya nggak bisul? Saudara senang nggak? Kalau saya bisul zaman sekarang 60 tahun nggak lucu, saudara. Janganlah. Ya. Oh, sakit sampai bisul. Nah, ini setan ini kurang ajar. Dia kasih Ayub tuh bisul. Dan menurut kitab Bilangan, bisul itu seperti hukuman Tuhan. Tuhan menghukum manusia dengan bisul. Dan ini iblis memakai bisul untuk menghancurkan Ayub supaya Ayub teringat bahwa bisul itu hukuman Tuhan. Tetapi lihat, Ayub tidak berubah. Istri, nah saudara-saudara, kalau pabrik motor Yamaha di Jepang. Nah, yang di Indonesia disebut apa? Yang suka jual-jual motor apa? Dealer. Tapi kalau istilah lain apa? Agen. Ya. Harga di agen harus lebih murah dari harga di pusat. Ya, ada agen ini pengecer. Ada dealer dan sub-dealer, ada agen, ada sub-agen. Iblis itu punya agen. Waktu di Taman Firdaus, agennya ular. Sekarang agen iblis, ya, anak Tuhan aja dia bisa dompleng mau menghadap Tuhan. Apalagi cuma ngadep Ayub. Dia dompleng sama istrinya. Istrinya dimasukin. Ngomong dia. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lihat.
Yang diomongkan sekarang dihantam oleh iblis bukan lagi harta benda, sebab harta benda dia sudah hancur. Yang dihantam sekarang kesalehan, saleh, jujur. Nah, yang pertama dulu, apakah engkau tetap mau tetap dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Curse God and die. Kalau istri Ayub ini orang Batak, apakah engkau mau tetap percaya kepada Tuhan? Tetap saleh kepada Tuhan? Kutukilah Allah dan mampuslah kau. Kemungkinan begitu, saudara. Kutukilah Allah itu dan mampuslah kau. Naik darahnya Ayub. Dia bilang, engkau berbicara, ayat 10, seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Walaupun dia membunuh aku. Bisa? 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 Baru aja pemasukan kurang sedikit. Lihat saudara-saudara, Ayub ini, walaupun dia bunuh aku tetap percaya kepadanya. Makanya istrinya disebut, kamu perempuan gila. Nah, iblis itu punya agen. Dia juga masuk kepada Rasul. Dia masuk kepada Petrus. Ketika Yesus bilang, aku menuju Yerusalem untuk disalib. Petrus buka tangan. Jangan sekali-kali terjadi kepadamu Tuhan. Apa kata Yesus? Pergi ke belakangku. Hei iblis. Hei setan. Kamu hanya memikirkan diri sendiri. Perkara dari dunia, bukan perkara dari Tuhan. Jadi setan bisa pakai siapa saja. Seperti Roh Kudus bisa masuk menjadikan saudara agennya, iblis juga bisa. Tapi saudara, inilah hebatnya dari Ayub. Enggak harta, enggak istri. Mau coba-coba pisahkan dia dari Tuhan. Kamu gila. Cuma maunya berkat. Enggak mau yang kurang baik dari Tuhan. Maunya yang baik aja. Maunya yang the best aja dari Tuhan. Begitu the bell, enggak mau kamu. Hanya saya, kalau orang yang datang ke gereja, tar datang, enggak. Datang ke gereja terlambat. Saya nggak yakin dia bisa ngomong seperti Ayub. Walaupun dia membunuh aku, sambung. Dua persoalan, lulus. Persoalan ketiga, datanglah sahabat-sahabat Ayub. Ayub pasal 4 ayat 2. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tapi siapa dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ayat ke-7 perhatikan. Camkanlah ini, bahasa Inggris. Remember now, ingatlah sekarang. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Disindir, saudara. Ada teman yang kalau kita dalam kesusahan, bukannya menghibur, bukannya mengangkat, tapi menyindir. Nggak nyindir di omongan, dalam sembahyang dia sindir. Lagi sembahyang dia nyindir. Ini lagi nasihat, pura-pura berduka. 3 sahabat, yang paling tua Elifas. Elifas dia ngomong ayatnya yang ke-7. Remember now, camkan ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Saya pakai bahasa saya. Di mana ada orang nggak bersalah tidak binasa? Di mana ada orang jujur dipunahkan? Nggak ada. Ini pasti kamu berdosa.
Ini pasti kamu salah. Kamu harus periksa diri. Kamu salah, kamu berdosa. Coba periksa diri, dosa apa yang pernah kamu lakukan sampai kamu dapat percobaan seperti ini. Maaf saudara, baik Ayub, baik istrinya maupun teman-temannya nggak tahu yang terjadi di sana, bahwa iblis dengan Tuhan itu saya anti taruhan, iblis juga Tuhan juga anti taruhan. Tetapi ketika iblis berbicara dengan Tuhan soal Ayub, sepertinya mereka taruhan. Dan saudara-saudara, Tuhan diam. Teman-temannya ngomong ribut. Tuhan diam, Tuhan diam, Tuhan diam. Dan siapa sih Ayub itu membela diri? Nah, harus dong. Dia rasa nggak ada salah, dia bela diri. Harus dia bela diri. Kita sambung kepada Ayub pasalnya yang terakhir, ya. Dalam Ayub pasalnya yang ke-42, kita baca jawab Ayub kepada Tuhan. Ya, ayat pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku Ayub telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas yang tadi ngomong tadi, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergi kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan menentukan, hei Elifas, kamu dengan dua temanmu tuh ngomong tentang aku tuh tidak sejujur Ayub. Makanya Tuhan puji Ayub itu jujur, saleh. Apa saleh dulu? Saleh. Sampai kepada akhirnya Ayub selalu ngomong benar tentang aku. Tidak seperti kamu. Maka bawa 7 ekor lembu, bawa. Suruh Ayub berdoa. Hanya doa dia yang aku mau dengar. Dulu ada jemaat di Cianjur. Namanya Beng Beng. Sudah meninggal sekarang. Aduh, tolong bantu doa lah. Suruh istrinya datang. Tolong koyo yang doain usaha kita. Ya, apa kita, permohonan kita, doakanlah. Sebab kalau kita yang berdoa, kadang-kadang katanya kayak handphone. Tulalit, tulalit, tulalit. Nomor yang Anda putar salah. Nomor yang Anda putar tidak dikenal. Coba kalau yang sembahyang mah katanya pasti langsung pasti didengar. Ada orang yang tidak yakin doanya didengar Tuhan. Ada orang yang yakin kalau pendeta yang berdoa untuk dia pasti didengar. Makanya sayang hamba Tuhan. Ada haleluya.
Ada haleluya. Sebab doanya didengar Tuhan. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ada haleluya saudara-saudara. Hanya karena Ayub, doa 3 temannya itu dikabulkan. Oleh karena doa permintaan Ayub. Biar bisul, tapi permintaannya dijawab, saudaraku. Biar istrinya gila, tetapi permintaan Daud dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayat 10. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Ulangi 2 kali lipat. Kalau saya suruh ulangi, mereka keras 2 kali lipat. Kalau yang saya bilang, aku akan tetap percaya, ini setengahnya yang ngomong. Ya, coba bilang, walaupun dia membunuh aku. Coba bilang 2 kali lipat. Tuh, kerasan 2 kali lipat, saudara. Ya, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saya mau berhenti dalam ayat 11 sebentar. Saudara-saudara, inilah manusia. Ketika Ayub jatuh 3 perusahaan, 10 anaknya meninggal. Tidak ada dari kaum keluarga datang turut berduka cita. Tidak ada. Tidak ada kenalannya yang lama mengajak makan. Tidak ada satupun temannya memberikan uang emas. Tidak ada. Ini manusia. Dan manusia tetap manusia. Jangan bersandar dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Yesus pemimpin yang setiawan. Jangan berharap pada dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Walaupun dia disebut keluarga. Walaupun dia disebut kenalan. Ketika kita susah. Ketika kita menderita. Ketika kita ditinggalkan. Tidak ada yang datang mau bicara, mau ngajak makan, tidak ada. Mau berduka cita, tidak ada. Mau memberi cincin emas, tidak ada. Tetapi ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Nah inilah manusia. Enggak diundang, datang. Teman yang lama. Old friends, datang. Ayub sudah dipulihkan, datang. Oh, Ayub turut berduka cita bela sungkawa. Waktu dia bisul sendirian. Istrinya pun minta dia mati. Istrinya suruh dia kutuk Tuhan. Makanya iman seperti Ayub ini luar biasa. Walaupun aku dibunuh oleh dia. Sambung. Kenapa saudara? Karena dia sudah tidak percaya manusia. Istri aja dia sudah tidak percaya. Istri bisa ngomong di belakang-belakang. Istri bisa disuruh dia kutuk Tuhan. Dan suruh dia mati. Kita bisa ngerti walaupun itu dibenarkan. Tapi inilah manusia. Maksud saya hotman ini supaya saudara nggak kecewa. Dia keluarga kok gitu. Dia kan teman saya yang lama, kok gitu sama saya? Supaya jangan saudara kecewa. Namanya saja manusia. Berubah. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Kalau dalam Fatsal 1 disebut dia punya 7.000.
Dan 6.000 unta. Dalam pasal 1 disebut 3.000. 1.000 pasang lembu. Dalam pasal 1 disebut 500. 1.000 ekor keledai betina. Dalam pasal 1 disebut 500. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Banyak gadis-gadis Kristen memberi nama anaknya, atau ibu-ibu Kristen memberi nama anaknya Yemima. Ada. Yang kedua Keisia. Banyak, di Cianjur juga ada. Kasih nama anak perempuannya Keisia. Tapi yang ketiga itu Karen Habuk. Dipotong, saudara. Kasih nama saja anak saya Karen, Habuknya jangan. Apalagi orang Sunda di Cianjur nggak mau pakai Habuk. Nanti salah-salah nama anak saya disebut Habuk. Habuk itu tengik. Karen Habuk. Ya, nggak mau. Karen aja. Inilah manusia. Tuhan kasih nama, Ayub kasih nama Karen Habuk. Karennya kita mau ambil. Habuknya nggak mau. Habuknya nggak mau. Inilah manusia. Karen Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudaranya laki-laki. Dulu cuma anak laki yang dikasih warisan milik pusaka. Anak perempuan tidak. Sudah dapat dari suaminya nanti. Tetapi karena kayanya Ayub 2 kali lipat itu, anak perempuannya dikasih warisan, saudara. Dan kakak-kakaknya, saudaranya laki-laki tidak iri, tidak marah. Karena berkat yang dimiliki oleh Ayub itu sangat limpah. Sebab 2 kali lipat dari dulu. Kalau dulu dia disebut big shot, sekarang big shot paling besar di daerah sebelah timur itu. Kalau Tuhan pulihkan saudara, jangan saudara-saudaraku tidak percaya. Dia bisa membuat saudara, seperti saya tadi, He raised me up. Dia bisa tingkatkan saudara ke tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin satu hal, kalau kerohanian kita meningkat, berkat dari Tuhan bagi kita pun meningkat. Kalau saudara aras-arasan ke gereja, asal-asalan ke gereja, jangan marah sama Tuhan. Ya. He raised me up. Tingkatkan rohani kita. Cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Aduh, ketika dia bisul mungkin datang suaminya, tinggal kasih, tidak lama lagi kamu mati, oh. Ya, sudah banyak bisu sini, sudah infeksi sana, infeksi sini. Wow, tidak bisa bayar lagi. Sudah. Bilang sudah cepat mati saja, sebentar lagi dia akan mati. Biar dia akan mati kalau Tuhan bilang hidup. Betul. Biar dokter bilang nggak lama lagi mati kalau Tuhan bilang hidup. Mau apa? Biar orang dunia bilang segala sesuatu di sekeliling kita susah. Kalau Tuhan bilang aku mau memberkati umatku, mau apa? Tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Siapa mau hidup seperti Ayub? Betul? Yang ngomong haleluya dapat 140 tahun lah. Mau seperti Ayub 140 tahun. Mau kemana engkau? Ente ngaji. Mau apa? Kebaktian di Selasa. Ini teh hari Jumat, masih lama Selasa mah. Oh, kirain itu Selasa. Ini teh jam 4 subuh, aduh kirain itu jam 4 sore. Belum 140 tahun. Mau itu ngomong haleluya berarti mau bisul dari batang kepala sampai di mana? Mau. Sudahlah. Cuman satu Ayub. Kenapa tuh ditanya mau seperti Ayub? Ya, saya kan mancing. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Dibandingkan sama Adam, memang dia pendek. Ya, dibandingkan Metusalah 969 tahun, dia memang pendek umur. Tapi dibandingkan dengan kita sekarang, dia panjang umur. Coba saudara lihat di koran Kompas, ada yang meninggal umur 140 tahun? Nggak ada. Ada yang meninggal umur 100
3 tahun ada. Gambarnya bukan nenek-nenek, gambarnya waktu dia masih 30 tahun. Umurnya 103 tahun. Sebab kalau saudara lihat ada foto, ada orang umur 103 tahun, fotonya itu pasti kucel, sudah corak-corak. Biar sudah dioperasi plastik, sudah plastik kalau udah 140 tahun. Bisa didaur ulang. Apakah Tuhan bisa kita andalkan dalam masa kesulitan? Walaupun dia membunuh aku akan percaya kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama.